untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu manusia. Reiki juga menjanjikan kita untuk mendapatkan peningkatan spiritualitas, lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan. Dalam agama-agama lain dikatakan Reiki dapat membangkitkan Kundalini sebagai jalan pintas untuk dapat memutuskan lingkaran reinkarnasi secara cepat, mendapat kemampuan psikis seperti dapat melihat makhluk halus, meraga sukma, melihat masa lalu dan masa depan juga kemampuan-kemampuan ajaib lainnya. Reiki juga banyak dipromosikan tidak mempunyai pantangan dan dapat dimiliki oleh siapa saja dalam semua agama, maka dengan semua kehebatannya sangat mengundang halayak ramai untuk memiliki kemampuan Reiki, terutama umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia ini. Di bawah ini akan saya jelaskan juga sejarah munculnya aliran-aliran Reiki di dunia dengan keterlibatan makhluk halus di dalamnya. 2. Usui Reiki. Ketika Dr. Mikao Usui bermeditasi selama 21 hari di Gunung Kurama, ia tiba-tiba melihat banyak suatu bentuk cahaya yang mengitari dan masuk ke dalam tubuhnya, namun ia tidak mengetahui cahaya apa itu. Namun ketika ia sakit perut karena telah berpuasa selama 21 hari ia memegang tangannya, maka tiba-tiba tangannya panas dan merasakan ada yang mengalir dan sakit perutnya mereda juga pada saat ia berjalan dan kesandung batu hingga kakinya berdarah, maka ia memegang kakinya dan penyembuhan terjadi. Dr. Mikao Usui juga sempat menyembuhkan seorang nyonya pemilik rumah makan yang sakit gigi. 2. Jika ingin lebih jelas mengetahui berbagai macam aliran Reiki, silahkan buka website http://www.geocities.com/shinkitlub/nontradisional.html. Hingga ia akhirnya sadar bahwa ia mendapat suatu kekuatan dalam penyembuhan dan akhirnya diajarkan pada murid-muridnya dan terbentuk aliran Reiki yang bernama Reiki Usui. Dr. Mikao Usui sang penemu Reiki Usui. B. Seichem Reiki. Patrick Ziegler, ia adalah seorang sukarelawan pasukan perdamaian PBB 1978 di Yemen. Ketika Patrick pindah ke Mesir, ia melihat piramida yang memang dikaguminya semenjak bangku kuliah. Intuisinya mengatakan bahwa ia harus bermeditasi di dalam piramida. Ia tahu bahwa makam utama para raja Mesir kuno dibuat menurut perhitungan yang teliti. Akhirnya ia menemukan suatu cara memasuki ruang raja di dalam piramid. Ketika menyelidiki bangunan piramid, ia menemukan semacam lorong kecil. Lalu diputuskan untuk melakukan meditasi di sana. Malam berikutnya ia mengira mendengar suara para penjaga piramid mendatanginya. Ketika ia berniat bersembunyi, ternyata yang datang adalah makhluk bersinar dalam 8 pola melayang di atasnya. "This is why you have come," suara berat menginterogasinya. Lalu, dadanya serasa dibelah, dan ketakutannya hilang dan ia mendengar kesunyian yang belum pernah dialami sebelumnya. Bahkan detak jantungnya pun terdengar jelas. Di California, Patrick bertemu dengan Christine Gerber yang konon mampu melihat masa lampau. Ketika dalam keadaan trance, Christine kemasukan spirit, makhluk halus, bernama Marat, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah Seichem, bukan Reiki. Marat bahkan menambahkan sebuah simbol yang disebut Infinity, yang ternyata banyak ditemui di kuburan para raja Mesir. Dengan penambahan simbol tersebut, ilmu yang dipelajarinya bernama Seichem, dan akhirnya terjadilah suatu aliran sejenis dengan Reiki, yaitu Seichem Reiki. C. Lictarian Reiki. Pada tahun 1997, Christopher N. Giannini memperkenalkan Lictarian Institute for Global Human Transformation, menyediakan informasi mengenai pengetahuan yang meliputi proses human transformation, planetary transformation, serta memperkenalkan modal energi untuk mendukung proses tersebut. Prinsipnya adalah memfokuskan pada spiritual serta mempersiapkan proses human transformation. Pada bulan Juli 2000, mereka memperkenalkan Center for Celestial Connections,
yang mendukung para Lightworkers yang memperkenalkan dan attunement dengan para Ascended Masters, gelar untuk roh manusia suci yang telah mati yang berubah menjadi tubuh cahaya, berkomunikasi dengan para angels, malaikat-malaikat, serta celestials yang lain. Pada pertengahan tahun 1997 Jeanine Marie Jelm, wakil dari pendiri Lictarian Institute, Lictarian Reiki terinspirasi dari Jeanine menchannelkan, bertemu dengan Buddha, dengan Ascended Master Buddha. Ascended Master Buddha menawarkan Reiki dengan konsep yang baru untuk membersihkan, memperjelas serta meningkatkan kemampuan untuk memahami energi Reiki, hingga lahirlah aliran Lictarian Reiki 3. Master Buddha yang menginisiasi Lictarian Reiki pada Jeanine Marie Jelm. D. Shambhala Reiki. Tahun 1995, telah diyakini oleh para praktisi Shambhala Reiki bahwa Ascended Master Saint Germain datang lewat meditasi dan memberikan attunement Shambhala Reiki pada John Armitage, atau lebih dikenal dengan nama Dr. Haridas Melchizedek, seorang tokoh spiritual penyembuh yang sudah sangat dikenal di Eropa dan Amerika. Metode penyembuhan Shambhala ini telah dipercaya mereka diturunkan ke bumi ini pada zaman Atlantis kuno, yang dipelopori oleh seorang yang sekarang dikenal sebagai Ascended Master. Saint Germain, Shambhala bukan merupakan suatu metode penyembuhan saja, tetapi juga telah dikatakan merupakan suatu cara untuk mempercepat perkembangan spiritual praktisi. Setelah Atlantis tenggelam, metode penyembuhan ini juga hampir punah. Sebelum seluruh Atlantis tenggelam, Jerman dan murid-muridnya pergi ke Tibet kuno. Di tempat ini mereka mencoba meneruskan metode Shambhala ini untuk penyembuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual manusia. Grandmaster Shambhala Reiki John Armitage, United Kingdom Inggris, pada waktu penyembuhan massal Shambhala di Hotel Mercure Surabaya 07 Januari 2002. Diklaim para praktisi Shambhala ada banyak para malaikat suci, cahaya kuning keemasan, membantu para praktisi Shambhala, berdiri, dalam penyembuhan pasien, terlihat cahaya malaikat kuning keemasan di atas tubuh para praktisinya yang tanpa disengaja terfoto. Dalam website Shambhala Reiki dapat dilihat pernyataan roh halus Saint Germain mengenai misi dia memberi Shambhala Reiki sebagai berikut. Selamat datang di dunia Shambhala. Shambhala adalah karunia Tuhan yang diberikan melalui saya, Germain, kepada umat manusia. Shambhala bukan hanya suatu metode penyembuhan saja, dia adalah suatu jalan untuk mempercepat perkembangan kesadaran spiritual Anda. Banyak teknik-teknik dan cara-cara ditambahkan pada metode atau teknik-teknik Reiki dari Dr. Mika Usui. Karena itulah metode ini kita namakan metode Shambhala. Sekali Anda sudah di-attune ke cahaya Reiki, attunement itu akan Anda miliki untuk selamanya. Di masa lalu Anda sudah pernah di-attune Reiki dan Anda sekarang berada pada masa di mana Anda kembali disadarkan akan kemampuan Reiki Anda dengan menggunakan metode Shambhala pada diri sendiri maupun orang lain. Anda akan mengalami pencerahan, enlightenment. Sebagian besar metode-metode Atlantis seperti Shambhala ini sudah sejak ribuan tahun sirna dari planet bumi ini. Saya sekarang memberikan kembali kepada manusia teknik-teknik yang pernah hilang tersebut. Planet bumi selalu berubah, berevolusi dan menuju kepada kesempurnaan. Dia akan mengalami ini, dengan maupun tanpa Anda. Anda bisa membantunya dengan mengalirkan healing energies dan energi cinta kasih ilahi padanya dan pada penduduk yang hidup di planet ini. Ini akan membantu transisinya menjadi halus dan lancar, tidak perlu terjadi goncangan-goncangan traumatis di planet bumi Anda ini, bila Anda langsung menapak jalan menuju cahaya, light. Perjalanan Anda dalam cahaya ini akan menyebabkan Anda mendapatkan kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari penyakit dan kebebasan dari kematian. Anda bisa, bila Anda mau, menjadi abadi. Tubuh Anda akan berubah menjadi cahaya. Ini adalah hak Anda sejak Anda berada di bumi ini, birthright. Karena itu ambillah kebebasan Anda, menuju kesempurnaan. Sepanjang masa saya melayani Anda. Saya adalah Ascended Master German. 16 Maret 1996
Saint Germain Sanghodam Shambhala Reiki. Teramai Reiki, Karuna Reiki. Karuna Ki merupakan salah satu aliran yang besar dan memiliki banyak praktis yang tersebar di seluruh dunia. Sejarah perkembangan Karuna dimulai dari perjalanan seorang Reiki Master Kathleen Milner dan Marci Miller ke India bulan Januari 1991 untuk menemui seorang avatar yaitu Sathya Sai Baba. Marci Miller sempat tinggal beberapa lama di ashram Sathya Sai Baba dan melakukan berbagai kegiatan spiritual dengan bimbingan Sathya Sai Baba, dan menemukan vibrasi dari Reiki Re yang sangat tinggi yang akhirnya disebut sebagai Sai Baba Reiki dan dikembangkan oleh William Liran yang mengubah nama Sai Baba Reiki menjadi Karuna Reiki dan meluas ke seluruh dunia sampai sekarang. Kathleen Milner dengan Teramai Reiki mengaku punya hubungan spesial dengan 5 makhluk halus yang juga sering bekerja sama dengan Marci Miller, Teramai Reiki Master, dalam memperoleh simbol hingga disempurnakan tahun 1995 untuk menyempurnakan sistem energi dan memberi nama Karuna Reiki. 4 keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada The International Center for Reiki Training website, http://www.reiki.org. Dan bisa menghubungi Kathleen Ann Milner atau email Kathleen Milner di kathleenmilner@earthling.net. Sathya Sai Baba seorang Dajjal yang menginisiasi Karuna Reiki pada Kathleen Milner. Ashram Sathya Sai Baba. Kundalini Reiki. Kundalini Reiki dikembangkan oleh Ole Gabrielson. Didasarkan pada hasil meditasi channeling dari Master Kundalini, yaitu Ascended Master Kuthumi. Aliran ini terdiri atas 9 level. Aliran ini mengklaim bisa membangkitkan Kundalini dengan aman. Pembangkitan Kundalini diberikan pada level 2. Grand Master Ula Gabrielsen Ascended Master Kuthumi Sanghodam Kundalini Reiki. Imara Reiki. Imara Reiki dikembangkan oleh Barton Wendell. Imara Reiki menempati level kelima dari skala Reiki tradisional. Diyakini energi dari Imara Reiki memiliki vibrasi yang kuat terhadap spiritual being, Ascended Master of Angels. Tradisi ini diyakini efektif untuk penyembuhan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, past life, atau hal-hal yang berkaitan dengan unconscious mind, pikiran bawah sadar. Violet Flame Reiki. Violet Flame Reiki dikembangkan oleh Ivy Moore dari hasil pertemuannya melalui meditasi dengan Dewi Kuan Im yang memberikan inisiasi Violet Flame padanya. Energi Violet Flame diyakini dapat menghubungkan seseorang dengan Ascended Master Dewi Kuan Im dan mantra Kuan Shi Yin Pousa. Dewi Kuan Im Sanghodam Violet Flame Reiki. Dari penjelasan di atas, ada banyak lagi aliran-aliran Reiki yang didapat melalui inisiasi yang diberikan makhluk goib seperti angels serta celestials, malaikat-malaikat yang memberikan attunement Reiki, atau Ascended Master. Bahkan para praktisi Reiki baik di luar negeri maupun di Indonesia kerap dalam meditasinya didatangi seberkas cahaya lalu membentuk suatu makhluk lalu mengaku malaikat atau makhluk-makhluk lain dan memberi suatu jenis energi baru yang akhirnya menjadi berkembang menjadi aliran Reiki baru. Bisa dilihat pada website-website Reiki di internet. Selain Reiki ada banyak lagi sihir kekuatan energi yang memiliki kemampuan untuk penyembuhan atau berbagai kemampuan lain seperti perlindungan diri, materialisasi keinginan, kemampuan goib menurut tuturan para praktisinya bisa didapat melalui olah energi dari berbagai macam aliran yang menitik beratkan pada meditasi, pembukaan cakra, penarikan atau penyaluran energi alam yang bisa didapat pada kesemua aliran ilmu-ilmu metafisika di bawah ini. 1. Bioenergi. Sejenis ilmu untuk menarik energi alam semesta yang konsepnya hampir sama dengan Reiki untuk kesehatan tubuh, menyembuhkan penyakit dan berbagai keperluan lainnya. 2. Prana. Sejenis ilmu yang dipopulerkan oleh Choa Kok Sui dengan melalui proses pengaktifan cakra tubuh untuk menarik energi prana. Diistilahkan oleh praktisinya, zat hidup,
yang dapat dipergunakan untuk kesehatan, perlindungan diri dan berbagai macam keperluan lainnya. 3. Qigong sejenis ilmu yang tujuan utamanya untuk kesehatan dan penyembuhan penyakit dengan mengalirkan energi tubuh dengan dibarengi visualisasi untuk membuang penyakit. 4. Tenaga dalam, sejenis ilmu yang sangat populer di Indonesia di mana sebagian besar menitik beratkan pada pengolahan nafas dibarengi dengan gerak tubuh untuk menarik energi alam atau pengaktifan kekuatan listrik tubuh untuk perlindungan diri, kesaktian dan berbagai macam keperluan lainnya. 5. Yoga, sejenis aliran ilmu mistik agama Hindu yang menitik beratkan pada pengolahan kekuatan jiwa, penyembahan pada dewa penjaga cakra, pembangkitan energi kundalini untuk peningkatan spiritualitas, mendapatkan kekuatan goib, untuk pelepasan dari lingkaran reinkarnasi yang sangat kental dengan nuansa agama Hindu. 6. Tai Chi, Falun Gong dan masih banyak lagi aliran meditasi dan seni gerak pernapasan yang menggunakan sihir energi. 2. Sihir tenaga dalam senam pernapasan tenaga dalam. Ada berbagai macam teori yang dibuat agar tenaga dalam dapat diterima pada berbagai lapisan masyarakat. Selama saya dahulu mendalami senam pernapasan tenaga dalam ada dua konsep teori yang melingkupi tenaga dalam. Pertama, para praktisi tenaga dalam mencoba menghalalkan senam pernapasan tenaga dalam dengan mengilmiahkan konsep tenaga dalam. Hal ini dilakukan agar bisa membujuk masyarakat yang cukup terpelajar agar mau ikut perguruan mereka. Kedua, dengan cara mengkultuskan tenaga dalam yang dikaitkan dengan alam goib. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang masih suka dengan hal-hal yang berbau klinik dan bernuansa supranatural. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Mengilmiahkan tenaga dalam. Pertama, tenaga dalam berasal dari impuls listrik dihasilkan oleh ATP, adenosine triphosphate, sebagai senyawa yang menyimpan energi tubuh, yang terjadi akibat pembakaran oksigen dalam tubuh. Dalam sel, energi digunakan untuk mensintesis molekul baru, kontraksi otot, konduksi saraf, menghasilkan radiasi energi yang menghasilkan pancaran sinar. Medan listrik dapat diperbesar hingga menghasilkan energi listrik tubuh, bioelektris, bila elektron bergerak lebih cepat secara teratur. Energi atau tenaga dalam inilah yang diolah dan dikembangkan para ahli olah prana untuk menyembuhkan penyakit. Segala yang ada di alam semesta merupakan manifestasi energi, seperti gravitasi dan gelombang magnet, serta energi matahari. Kedua, tenaga dalam adalah tenaga dari energi biolistrik tubuh yang diolah dengan senam pernapasan tenaga dalam hingga voltase biolistrik tubuh meningkat lebih besar dari normal. Setiap listrik akan menghasilkan medan listrik yang cukup besar, begitu juga dengan biolistrik tubuh akan menghasilkan medan listrik yang besar jika distimulir dengan menyedot napas dan terus ditahan di dada atau perut, maka medan biolistrik akan membesar. Dari kedua teori yang hampir sama konsepnya ini dalam penggunaan tenaga dalam dikatakan orang yang beremosi tinggi maka voltase biolistriknya akan naik dan berarti medan biolistriknya memancar lebih besar dari biasa. Sesuai dengan hukum alam, listrik yang bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak, begitu juga dengan biolistrik manusia, bila dikontrakkan akan saling tolak-menolak, maka dengan niat dan konsentrasi kita bisa mementalkan orang yang emosi tersebut dengan medan biolistrik kita yang lebih besar dari orang tersebut karena sudah kita latih. B. Mengkultuskan tenaga dalam sebagai ilmu karomah kegoiban. Biasanya pengkultusan tenaga dalam sebagai ilmu karomah kegoiban ditujukan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat dengan hal-hal yang bersifat kegoiban dan ditujukan bagi masyarakat yang mempercayai klinik. Seperti jika dia beragama Islam dikatakan tenaga dalam berasal dari karomah kekuatan ayat, tenaga dalam berasal dari penyerapan energi wali songo, tenaga dalam berasal dari kekuatan hodam. Jika beragama lain seperti Hindu, Buddha atau Taoisme, tenaga dalam berasal dari energi dewa atau Buddha, tenaga dalam berasal dari kekuatan puja mantra pada dewa-dewi, tenaga dalam berasal dari energi prana, Qi,
Qi yang dihisap dan dikumpulkan ke Tantian atau cakra solar plexus. Tenaga dalam berasal dari cosmic negatif cakra dasar dan cosmic positif cakra mahkota. Tenaga dalam berasal dari energi kundalini. Tetapi terkadang perguruan tenaga dalam menggunakan dua macam pendekatan sekaligus untuk dapat menarik minat seluruh anggota masyarakat dari berbagai macam tingkat strata kehidupan ataupun dari berbagai macam religi dan kepercayaan agar dapat masuk menjadi anggota perguruan. Selanjutnya perguruan senam pernapasan tenaga dalam terbagi dua aliran. Pertama yang bernafaskan keagamaan yang bersifat eksklusif hanya agama dan kepercayaan tertentu yang dapat menjadi anggotanya dan yang berbasis senam dan olah nafas saja tanpa ada unsur eksklusivisme agama di dalamnya hingga semua agama masuk menjadi anggota perguruan. Penjabarannya adalah: pertama, perguruan senam pernapasan tenaga dalam yang berbasis agama biasanya menggunakan kewajiban ritual keagamaan sebelum dan pada saat latihan tenaga dalam. Contohnya jika perguruan tenaga dalam berbasis agama Islam mewajibkan anggotanya menggunakan bacaan amalan, wirid, puasa selama memperdalam tenaga dalam. Jika perguruan tenaga dalam berbasis agama Hindu, Buddha atau Taoisme maka menggunakan puja mantra pada dewa-dewi atau Buddha, membakar hiyo dan lain sebagainya. Kedua, perguruan tenaga dalam yang membolehkan semua lapisan anggota masyarakat untuk ikut masuk menjadi anggota perguruan, yang dalam pelaksanaan latihannya boleh menggabungkan dengan ritual agama yang diyakininya. Ada macam-macam orientasi atau tujuan perguruan tenaga dalam mengajarkan senam pernapasan tenaga dalam yang akan saya jelaskan sebagai berikut. 1. Berorientasi penyebaran ajaran agama atau kepercayaan tertentu. 2. Mengajarkan anggotanya teknik-teknik tenaga dalam untuk perlindungan diri, untuk kesehatan tubuh baik secara fisik, psikis ataupun spiritual. 3. Mempererat tali persaudaraan. 4. Bertujuan bisnis semata hingga terkadang merugikan anggotanya dengan dibebani persyaratan yang memberatkan dari segi finansial dan lain sebagainya. 3. Sihir ilmu kesaktian. Ada sangat banyak ilmu kesaktian yang dikenal para pencari ilmu kesaktian. Pada pembahasan kali ini saya akan membagi ilmu kesaktian menjadi dua. Pertama yaitu ilmu kesaktian yang bersifat fisik seperti kebal senjata tajam, kebal api, kebal sengatan binatang berbisa, punya kekuatan tubuh yang luar biasa, tubuh bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menjatuhkan seseorang dari atas motor, tubuh bisa menghilang dan lain sebagainya. Kedua yaitu ilmu kesaktian bersifat goib yang kasat mata seperti bisa melihat makhluk halus, bisa mengetahui atau pergi ke alam goib, bisa mengetahui masa lalu, masa depan, mengetahui isi hati orang lain dan lain sebagainya. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan apa bentuk-bentuk ilmu kesaktian baik berbentuk fisik ataupun goib yang selama ini sangat ingin dikuasai atau dipelajari ilmunya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Ilmu kesaktian fisik. Ilmu-ilmu kesaktian yang dikenal masyarakat sangatlah banyak dimulai dari ilmu-ilmu kesaktian yang diperoleh melalui puasa, wirid-wirid tertentu, pengisian, pembukaan, melalui latihan-latihan pernapasan tenaga dalam, meditasi, ritual-ritual penyembahan pada setan dan lain sebagainya. Kesemua ritual yang dijalankan dilakukan untuk mendapatkan suatu kesaktian seperti kebal senjata tajam, kebal api, kebal sengatan binatang berbisa, punya kekuatan tubuh yang luar biasa, tubuh bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menjatuhkan seseorang dari atas motor, tubuh bisa menghilang dan lain sebagainya. Penjabaran ilmu kesaktian fisik adalah ilmu kebal, sejenis ilmu untuk menguatkan daging dan kulit tubuh agar tidak luka, terbakar, tersengat, digigit binatang berbisa, atau sakit ketika bersentuhan dengan sesuatu yang tajam, runcing, keras, panas atau dingin. Ilmu ini dapat dikuasai dengan berbagai macam cara menurut aliran dan acara mendapatkannya. Contoh, aliran kebatinan mistik sufi dengan membaca Asma wal Husna Yahowiyu Yamati Inu, yang maha kuat, yang maha kokoh, dengan bilangan tertentu.
Aliran kejawen untuk mendapatkan kekebalan dengan melakukan laku prihatin dan merapal jampi aji braja musti dengan berpuasa mutih selama 41 hari dengan ditambah puasa pati geni 3 malam dan puasa ngebleng semalam, aliran tenaga dalam dengan menarik energi yang disimpan di dada, X, aliran tenaga dalam BS, di ulu hati, X, aliran tenaga dalam ML, di bawah pusar, X, aliran tenaga dalam SN, lalu dialirkan pada tempat-tempat tertentu pada suatu bagian tubuh yang akan dibuat kebal. Aliran yoga, Reiki, tenaga prana menurut tuturan para praktisinya dengan membalikkan energi kundalini menuju cakra tantian lalu dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Menarik energi dari cakra mahkota lalu dialirkan menuju jalur mikrokosmik orbit ke cakra tantian dan dialirkan ke seluruh tubuh, atau dengan memadatkan aura tubuh. Tubuh tidak dapat tersentuh oleh sesuatu yang membahayakan pada aliran kebatinan untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan membaca doa Ibnu Alwan disertai permintaan syafaat pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada aliran tenaga dalam dengan pengerahan kekuatan jurus 1 atau jurus 3 yang berfungsi benteng tubuh dan melontarkan lawan, pada aliran prana ataupun yoga dengan cara membuat bola energi perlindungan dengan energi Ki ataupun energi kundalini, pada aliran kejawen dengan merapal ajian lembu sakilan, terbang di udara atau berjalan di atas air. Pada aliran yoga atau meditasi energi untuk mendapatkan kemampuan meringankan tubuh didapat dengan cara meditasi pada cakra seks atau mengalirkan energi kundalini menuju cakra seks, pada aliran kebatinan sufi dengan melakukan zikir Asmaul Husna dengan bacaan Ya Latifu, yang maha halus. Pada aliran kejawen dengan merapal ajian supiangin dan dibarengi puasa. Tubuh menghilang, aliran kebatinan Islam dengan membaca wirid al-ba'atinu, pada aliran kejawen dengan merapal ilmu aji pangilmunan. Pada aliran meditasi atau yoga dengan mengerahkan daya cipta disertai penggunaan kekuatan cakra. Masih banyak lagi ilmu kesaktian dan kekuatan fisik, jika kita lihat setiap aliran walaupun berbeda cara maupun keyakinan berdasarkan agama atau kepercayaan tetap bisa menghasilkan kekuatan atau kesaktian yang sama. Apakah ini membuktikan adanya Wahdatul Adyan, penyamaan semua agama dan kepercayaan sama baiknya? Tentu tidak, ini adalah salah satu bentuk penyesatan bagi umat Islam. Semoga kita tidak terjebak dengan kekuatan goib yang pada akhirnya dapat merusak akidah dan membuat keraguan-raguan akan din kita. B. Ilmu kesaktian goib, mengetahui hal-hal yang goib. Kita tentu sering mendengar adanya orang-orang yang mengaku bisa mengetahui hal-hal yang goib, atau bisa mendapatkan berita-berita rahasia, masa lalu juga masa depan. Seperti dalam aliran yoga ataupun reiki mereka mengklaim bisa mengetahui hal-hal yang goib setelah mereka melakukan olah batin seperti bermeditasi dan berhasil membersihkan dan membuka 7 cakra utama yang ada pada dirinya dan membuka cakra-cakra langit. Sinci dalam istilah aliran Reiki Tumo, dengan aliran energi kundalini yang menembus cakra mahkota. Tidak itu saja, dalam aliran kejawen ada juga ilmu untuk bisa mengetahui hal-hal yang goib. Sebagian besar orang yang mendalami ilmu kejawen pastilah mengenal adanya seorang pujangga yang bernama Ronggoarsito yang diakini bisa meramal dan mengetahui kejadian masa mendatang puluhan tahun setelah kematian dirinya. Dalam aliran kejawen ada ilmu ajian untuk mengetahui hal-hal yang goib, melihat jin, melihat tembus, melihat masa lalu dan masa depan, salah satunya yang terkenal yaitu dengan merapal ajian terawangan versi kejawen. Bacaannya adalah Bismillahirrohmanirrohim, niat ingsun matek ajiku aji terawangan, aji pengawasan sang yang pramana, biar padang terawangan pengawas ingsun, sifat katon kersaning Allah. Selama membaca mantra diharuskan puasa selama 41 hari berturut-turut, juga selama berpuasa setiap hari harus melatih kekuatan matanya dengan bermeditasi pada titik tengah antara kedua mata. Jika kita teliti ada kata-kata dalam ajian terawangan itu yang menjurus pada kesirikan, yaitu kata-kata, aji pengawasan Sang Hyang Pramana.
Sang Hyang Pramana sesungguhnya adalah duanya agama Hindu lalu untuk kamuflase pada akhir rapalan itu disebut kata Allah, semua rapalan ajian itu jelas sudah ada unsur kesirikan. Dalam aliran mistik sufi ataupun perguruan ilmu-ilmu karomah ada amalan untuk membuka hijab yang menjadi tirai penutup untuk mengetahui hal yang goib yang diistilahkan dengan al-kasif. Dengan cara yang benar, benar sesat dan tanpa ilmu seperti berzikir mengucap Hu Allah.